Shalom, shalom. Selamat datang, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Terima kasih atas kerjasamanya untuk fokus beribadah. Mari kita fokus memuliakan Tuhan Yesus Raja Semesta. Jemaat GBHT Kudus. Saya siap beribadah dengan sungguh. Yes, yes, yes. Amin. Ibadah doa puasa sehati 30 April 2024 Gereja Bethel Indonesia Jemaat Hati Kudus Purna 1. Yoel 2 ayat 23 sampai 27 kita baca sama-sama. 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dan kamu akan memuji-muji Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ibadah ini ditabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja Semesta. Amin. Kita berdoa. Bapa kami bersama-sama, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, Ku beri kuasa. Ku beri kuasa dan raja mulia. Musuh di bawah kaki.
Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Yesus Raja segala raja. Terpujilah Yesus Raja segala raja. Terpujilah Yesus Raja. Di siang hari ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu menaikkan syukur kami. Di dalam pujian dan penyembahan kami di siang hari ini Tuhan Yesus. Dalam pengurapan-Mu turun atas setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Oh jamah seluruh kehidupan kami terpulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Kau kami sembah, Kau yang kami tinggikan. Kau Yesus yang kami sanjung, Kau selamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus.
Tuhanmu itu telah karena kekuatan kami kuat Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kirala ya takarala wasi kirala papa papa papa. Orala ya takarala wasi kirala papa papa papa. Kirala ya takarala wasa karala papa 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 papa. Ore re 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 re. Orala ya rala papa 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 papa. Orala ya takarala wasa karala papa 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 papa. Oh haleluya Tuhan Yesus. Engkaulah hidup kami Bapa. Engkau yang memberi kami kekuatan. Engkau yang memberi kami Tuhan Yesus kesegaran pada setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh sangat baik. Engkaulah segala-galanya bagi kami Tuhan Yesus. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu dahsyat dan luar biasa. Engkau selalu memperdulikan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan baca firman-Mu Tuhan Yesus. Kau menjamah setiap kami. Kau mengampuni setiap kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau Engkau memberikan kesempatan kami untuk membaca firman-Mu Tuhan. Bukan sekedar membaca Tuhan. Tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab firman-Mu sungguh dahsyat dan luar biasa. Firman-Mu yang selalu menolong kami, melindungi kami, memberkati kami. Menyertai kehidupan kami sehari-hari. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Berkati kami semua yang membacanya Bapa, maupun yang mendengarkannya, yang di rumah maupun yang di online maupun yang di gereja, khususnya Tuhan Yesus, Engkau yang berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membaca firman-Mu, ya, Matius 17, haleluya. Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Tuhan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajah Tuhan Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaian Tuhan Yesus menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Kata Petrus kepada Tuhan Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Amin. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang, menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Tuhan Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Tuhan Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Tuhan Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu murid-murid Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus,
Kalau demikian, mengapa ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Tuhan Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang. Tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Ya, silakan Tante Afrida. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Tuhan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam api. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Tuhan Yesus, hai kamu orang angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Tuhan Yesus menegur dia. Dan keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Tuhan Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Dan ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ke sana, maka gunung ini akan pindah. Dan tak ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Amin. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-murid Tuhan Yesus itu pun sedih sekali. Tuhan Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Tuhan Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Tuhan Yesus kepadanya, jadilah bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang dipancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan berikanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Amin. Saudara, kita akan kembali ke
pada waktu sebelum COVID, saudara. Saudara ingat waktu sebelum COVID, kalau doa Bapa kami gimana? Ada yang ingat ya? Biasanya Pak Gembala dulu, Bapa kami yang di sorga, jangan diterusin, saudara ikutin dulu. Ya, coba ulang ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi mulai seperti itu lagi ya. Kenapa saudara? Kalau yang kita lakukan sekarang, saudara, kadang-kadang saudara nggak sebut Bapa kami yang di sorga. Ya, langsung dikuduskanlah namamu gitu ya. Jadi sekarang kita mulai kembali seperti itu. Baik, kita akan lihat saudara. Ya, PowerPoint-nya. Tema hari ini, saudara, kita mau merenungkan bagaimana kita memuliakan Tuhan Yesus. Terus, Dennis, terus. Terus bisa. Nah, ya, pinter. Ya. Ya, temanya apa, saudara? Sekali lagi, temanya bagaimana? Iya, saudara, perlu kita pelajari juga bagaimana kita memuliakan Tuhan Yesus. Karena setan pun mencoba memuliakan Tuhan Yesus. Tetapi beberapa kali waktu dia mulai memuliakan Tuhan Yesus, Tuhan katakan diam. Ya, berarti ada yang salah di situ, saudara. Maka kita mau renungkan lebih jauh lagi. Bacaan ini dari Matius pasal yang ke-17. Saudara tahu kalau Yohanes 17 tentang apa ya? Ya, doa Tuhan Yesus bagi murid-muridnya. Ya, saudara tahu kalau Yohanes pasal 21 ada satu judul yang berbicara pada Petrus. Judulnya apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Saya harap saudara mulai menghafal judul-judul itu ya. Karena itu baik sekali buat kita untuk kita lebih bisa memahami. Ya, Matius 17, Yohanes 17, yuk kita ingat ya bahwa Yohanes 17 doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Saudara, zaman dahulu orang nggak bisa sembarangan datang kepada Tuhan. Ya, pada zamannya Musa, kalau Tuhan Musa melayani ke kemah pertemuan, maka semua orang akan berdiri di depan kemahnya masing-masing. Mereka nggak datang ke depan kemah, saudara, karena nggak boleh orang sembarangan di sana. Ya, hanya suku Lewi yang boleh. Nah, mereka masing-masing ada di depan kemahnya. Ya, jadi jaraknya sebenarnya ada jarak yang cukup jauh ya antara Tuhan dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, pada zaman Tuhan Yesus, mereka boleh masuk ya ke Bait Allah. Ya, tetapi hanya membaca satu ayat saja, kemudian selesai. Ibadahnya singkat sekali ya, baca satu ayat, selesai. Enggak satu pasal loh, satu ayat. Dan itu enggak direnungkan, cuma dibaca aja, lalu selesai, bubar gitu. Ya, nah kita melihat saudara kenapa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung yang tinggi. Pertanyaannya, kenapa Tuhan Yesus enggak dimuliakan di lembah yang paling dalam? Ya kan? Ya, gunung berbicara tentang kemahatinggian Tuhan, saudara. Kalau di bagian lain dikatakan di atas gunung yang tinggi, ya, bukan gunung yang biasa-biasa,
gunung yang tinggi. Mau berbicara bahwa yang kita sembah itu, yang kita muliakan itu adalah Tuhan Maha Tinggi, amin. Yaitu Tuhan Yesus. Lembaga Alkitab memberi judul Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Ya. Saya percaya kita semua setuju ya, dimuliakan Tuhan Yesus di atas gunung yang tinggi. Dan ternyata waktu di sana terjadi kemuliaan, ya, pakaiannya bersinar-sinar. Kalau di Alkitab yang sebelumnya dikatakan tidak ada orang yang bisa mengelantang. Zaman sekarang tahu nggak di mengelantang? Nggak tahu ya. Ya, siapa yang tahu ngelantang? Kalau umurnya udah di atas 40 tahun tuh. Ya, ya zaman dulu saudara nggak ada pemutih, ya, juga nggak ada pewangi, nyemprot-nyemprot biar licin gitu kan. Zaman dulu dikelantang dulu. Ya, pakaian kalau udah kelamaan atau dikelantang, dimasukkan ke dalam sabun, dikucek-kucek, ya kan? Lalu diapakan Bu Gembala? Pernah ngelantang nggak? Dijemur, jadi nggak diperes, langsung dijemur, ya, supaya kotorannya nanti bisa rontok, gitu. Baru nanti dicuci. Nah, setelah dicuci, saudara, setelah dibilas, kemudian dimasukkan ke dalam sagu, ya, sagu kasih air panas, ya kan, jadi kayak lem, ya kan, kayak lem, masukin ke situ sudah, lalu dijemur lagi. Maksudnya apa? Supaya nanti kalau waktu disetrika, ya kan, bisa licin tuh, jadi kaku, ya. Nah, tapi akibatnya apa? Kalau sagunya ketembelan, nanti waktu dipakai ya keras, gatal-gatal gitu. Ya, kalau zaman sekarang enak ya, tinggal langsung diperes, udah ada pemutih, udah ada pelicin, ya kan? Ya, saudara sudah ada mesin cuci, ya, sudah ada mesin cuci ya. Tapi sampai sekarang belum ada mesin setrika, ya kan? Hah? Susah ya Pak Benget, bikinnya susah nggak tuh mesin setrika? Mau pakai tangan aja susah. Ya. Paling gampang saudara kalau setrika dikancingin semua, dilipat, sudah dilipat selesai, baru setrikanya di atasnya. Selesai. Iya. Ya. Nah, tapi sebenarnya dilipat aja udah cukup gitu kan untuk pakaian-pakaian di rumah. Baik, ternyata saudara pakaian di kelantang itu adalah pakaian yang putih. Ya, jadi bersih, mengkilap gitu kan. Tapi nggak semengkilap waktu Tuhan Yesus dimuliakan, ya, pakaiannya bercahaya, ya, pakaiannya bercahaya. Di bagian lain dikatakan seperti matahari, orang silau lihatnya. Dahsyat ya Tuhan kita ya, Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Mbak Yati lagi cerita tuh tentang apa, kelantang ya Bu. Ya, ntar diterusin di rumah Bu, praktekin di rumah, beli sagu biar Popo tahu. Ya, saudara, ternyata pakaian Tuhan Yesus bukan sekedar mengkilap, bersih, tapi bersinar. Keren ya? Kasih listrik nggak tuh kira-kira ya? Ya, dia bisa bersinar. Nah, itu keajaiban Tuhan, saudara. Ya, sampai sekarang kalau orang berjumpa dengan Tuhan Yesus baik dalam mimpi maupun penglihatan, wajahnya nggak bisa dilihat, saudara, karena saking bersinarnya, bersilau. Nah, orang hanya bisa melihat jubahnya. Saudara tahu waktu Rasul Paulus melihat Tuhan Yesus, waktu ditegur, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, wajah Tuhan Yesus nggak bisa dilihat, itu bersinar seperti matahari, bahkan lebih terang dari matahari, membuat matanya jadi buta. Ya, itulah dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Ya, kita mesti bangga sekali ya punya Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Ya, nggak ada orang yang seperti Dia. Kalau orang-orang seperti Dia hebat, udah mati selesai. Ya, tetapi Tuhan Yesus hebat, maha hebat, luar biasa, mati bangkit. Ya, ada seorang Buddha kemarin saya lihat kesaksiannya, ya, sekarang bekerja di lembaga Alkitab, sudah 29 tahun menerjemahkan Alkitab. Dia dari orang Buddha. Ya, waktu dia membaca cerita Tuhan Yesus,
wah asik juga nih cerita tentang Tuhan Yesus nih ya, menyembuhkan, wah pokoknya luar biasa. Tapi pada waktu dia membaca Tuhan Yesus disalibkan, dia kecewa saudara. Ya orang yang saya bangga-banggakan, hebat luar biasa, mati katanya. Pada waktu itu dia belum baca semua Alkitab, baru sampai di situ dia baca, dia udah kecewa. Ya, dia pikir Tuhan Yesus itu seperti pesilat-pesilat pada cerita Koping Ho. Ya, ada yang tahu Koping Ho? Itu Koping Ho terkenal tuh waktu saya SMP, SMA saudara. Ya, pernah papanya Dennis saudara sama adik saya itu membaca satu malam 21 jilid. Wow keren banget. Nggak tidur dari jam 8 malam itu sampai jam 6 pagi. Kenapa? Cerita Koping Ho itu kalau udah mau selesai satu jilid seru gitu kan. Nanti kepotong gitu kan. Nah, jadi waktu kepotong orang pengen baca lagi kan, pengen terusin. Nah terusin lagi. Itu hebatnya ya. Nah, tapi Tuhan Yesus jauh lebih hebat, amin. Tapi orang Buddha itu kecewa waktu dia baca, ya yang saya lihat lebih jago dari pesilat, ya kan? Ternyata mati. Lalu dibaca dengan kecewa dia baca berikutnya. Ternyata dia baca Tuhan Yesus bangkit. Wah itu membuat dia semangat lagi saudara. Karena jagoan-jagoan yang di Koping Ho itu kalau udah mati aja. Tetapi Tuhan Yesus mati bangkit. Amin. Ya, maka saudara bangga. Ya, pada setiap hari Minggu tuh sebenarnya hari kebangkitan Tuhan Yesus kita rayakan. Kenapa kita nggak hari Sabtu saudara, hari Minggu? Karena sekaligus sabatnya Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhannya hari Sabat, amin. Jadi kalau kita mau rayakan hari Minggu, it's okay, orang dia Tuhannya hari Sabat. Jadi jangan dipermasalahkan, kenapa enggak Sabat, kita itu hari Sabtu sesuai dengan Alkitab, itu perjanjian lama. Saudara tahu Tuhan Yesus itu menggenapi, amin. Dia Tuhan yang selalu menggenapi yang di dalam perjanjian lama yang kurang lengkap, kurang sempurna, disempurnakan. Ya, jadi Tuhan Yesus Tuhannya hari Sabat. Di dalam Tuhan Yesus ada hari Sabat juga saudara. Di dalam Tuhan Yesus ada kebangkitan juga. Di dalam Tuhan Yesus ada kuasa. Segala-galanya ada di dalam Tuhan Yesus. Keren. Amin. Bahkan saudara tahu waktu Tuhan Yesus dimuliakan itu ada dua orang yang hebat waktu itu saudara. Yaitu Musa dan Elia. Itu zaman perjanjian lama itu Musa itu dikagumi oleh bangsa Israel yang beragama sekarang Yudaisme. Ya. Mereka mengatakan nabinya yang luar biasa itu bukan Yesus. Ya, Mesias belum datang, telat mereka. Katanya Mesias udah lewat. Dia masih nunggu Mesias, padahal Mesiasnya udah lewat saudara. Ya. Ternyata mereka mengagumi Musa. Ya, sebenarnya Musa nggak ada apa-apanya. Waktu berjumpa dengan Tuhan awalnya, Musa itu menolak. Ya, aku petah lidah. Apa artinya petah lidah? Nggak pandai bicara. Kalau bicara AO. Iya, tapi bersama dengan Tuhan Yesus diubahkan menjadi bisa berbicara dengan lancar. Bicaranya bukan sama Pak RT, saudara. Firaun langsung, keren. Mana ada yang berani bicara sama Firaun, saudara. Ya. Kenapa? Karena Musa punya kuasa dari Tuhan. Kalau orang lain berbicara sama Firaun, Firaun bilang, mati kau. Udah dibunuh, dipenggal. Ya, seperti Yohanes Pembaptis kan dipenggal oleh Herodes. Tapi Musa saudara yang luar biasa itu dikagumi oleh bangsa Yahudi, saudara ternyata Tuhan Yesus jauh lebih luar biasa. Ya, dia tunduk sama Tuhan Yesus, amin. Ya, kalau Musa tunduk sama Tuhan Yesus, harusnya orang Yahudi juga tunduk sama Tuhan Yesus dong. Iya dong. Ya pemimpinnya aja tunduk, masa anak buahnya enggak tunduk. Bukan Elia saja, pembuat mujizat yang lain adalah bukan Musa saja, tetapi Elia juga datang. Ya, luar biasa Tuhan Yesus. Dia bisa panggil Elia, dia bisa panggil Musa. Mengucap syukur kalau saudara dipanggil Tuhan Yesus, amin. Ya, dipanggil untuk menjadi umatnya,
dipanggil menjadi muridnya. Ya. Orang lain dipanggil untuk selesai hidupnya. Iya, di luar Tuhan Yesus kalau Tuhan bilang pulang lo pulang. Pulangin tahu kemana saudara. Ya, tetapi anak-anak Tuhan Yesus saudara mengucap syukur dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Amin. Menjadi pelayannya. Jadi jadi pelayan tuh jangan susah-susah amat. Bangga harus jadi pelayan Tuhan Yesus. Amin. Ya, jangan pengen jadi bosnya Tuhan Yesus, nggak bisa. Ya udah bos di atas segala bos. Jadi pelayan aja udah bangga kita saudara. Ya, bahkan siapa yang bisa dengar suara Tuhan tuh orang Mahanaim siapa sih bapaknya Iin siapa Yusak Cipto saudara. Yusak Cipto saudara bilang biar aku jadi anjingnya Tuhan juga nggak apa-apa di sorga. Bayangin. Karena apa? Dia sangat menghormati Tuhan. Kita bukan sekedar anaknya aja, anjingnya pun nggak apa-apa. Ya. Karena apa? Karena Tuhan Allah kita tuh maha dahsyat luar biasa. Saya masih mengagumi tentang alam semesta. Kadang saya ngelihat di YouTube tentang alam semesta, aduh kagum banget sudah alam semesta itu melampaui akal pikiran manusia. Ya, saudara matahari itu sempalannya bintang. Saudara tahu sempalan? Ya, cuilannya bintang. Jadi bintang tuh gede banget, saudara. Dan ternyata kurang lebih, namanya kurang lebih nggak bisa pasti. Ada 2 miliar galaksi. Bukan galaksi situ, saudara itu jangan banyak orang jual makanan, ya kan. Galaksi yang di sono, satu galaksi itu adalah satu tata surya. Ya, kayak matahari kita ini ada galaksinya, kita ini terasa bumi, saudara. Ya. Nah ada 2 miliar, kurang lebih. Siapa yang mau berhitung dari 1 sampai 2 miliar? Ya Pak Benget, aku kasih uang banyak sekali lah. Hitung dari 1 sampai 2 miliar Pak. Kalau nggak mulutnya jontor saudara. Tetapi Tuhan yang menciptakan galaksi itu 2 miliar jumlahnya. Aduh, aku kagum pada Tuhan Yesus. Kalau saudara semakin kagum sama Tuhan Yesus, pasti saudara semakin hormat sama dia. Amin. Nggak sembarangan, melayani juga nggak sembarangan, beribadah juga nggak sembarangan, baca Alkitab juga sembarangan. Kenapa? Mengagumi Tuhan Yesus. Musa dan Elia itu mengagumi Tuhan Yesus. Dia dipanggil Tuhan Yesus supaya Petrus lihat nih orang-orang yang hebat di masa lalu nih aku bisa panggil nih. Ya. Lalu mereka berbicara tentang kepergiannya Tuhan Yesus. Tentang penuntasan karya keselamatan yang akan dikerjakan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa. Saya berharap saudara tambah hari tambah kagum sama Tuhan Yesus. Nyawamu tuh ada di dalam tangan Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus bilang selesai kamu, selesai. Ya, jadi jangan kita merasa ya Tuhan Yesus itu biasa-biasa aja, enggak. Dia maha luar biasa. Jadi kalau dia dimuliakan di atas gunung yang tinggi, bahkan Bapa di sorga juga berbicara di situ, amin. Bapa menyaksikan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Oh keren banget. Ya, gak pernah loh Bapak bilang, inilah anak yang kukasihi. Pada Musa walaupun Tuhan akrab sama Musa, gak pernah Musa dibilang, engkaulah anak yang kukasihi. Hanya Tuhan Yesus saja. Dan Bapak sendiri bersaksi, dengarkanlah dia. Jadi kalau saudara baca Alkitab, dengarkan tuh bacaannya tentang Tuhan Yesus. Ya, karena dialah Tuhan Yesuslah satu-satunya yang diperkenan oleh Bapa untuk dimuliakan. Nah, ternyata saudara di dalam perjanjian lama orang tidak bisa langsung datang kepada Tuhan. Ya. Saudara tahu waktu Usa ya cerita tentang Usa, waktu tabut bait Allah itu dibawa kembali ke itu pakai pedati, pakai kereta, ngapain dia di sampingnya ya? Padahal dia bukan orang Lewi juga. Nah memang benar sih
Daripada terbalik, mendingan gue pegang gitu biar nggak terbalik. Kira-kira terbalik nggak? Kalau nggak dipegang terbalik nggak? Nggak bakal. Ya pasti ada malaikat yang berjaga di situ juga. Dia pegang, disamber sama Tuhan, mati dia. Ya. Jadi Tuhan Allah kita itu maha dahsyat luar biasa. Kalau saudara mau panjang umur, hormati dia. Amin. Kalau saudara pengen bahagia hidupnya, hormati dia. Kalau saudara pengen hidup berkelimpahan, kecukupan, hormati dia. Sebab di dalam dia ada segala yang baik. Ya. Jadi saudara di gereja juga cari perkenanan dia. Ya. Jadi saudara lakukan yang menurut saudara yang gak biasa. Harus yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Sekarang saudara setelah Tuhan Yesus selesai mengerjakan karya keselamatannya, Tuhan Yesus menggenapi lagi bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Keren ya. Kalau orang Israel nggak boleh datang ke rumah Tuhan, ke kemah pertemuan. Tapi zaman anugerah ini Tuhan sendiri ngomong, tubuhmu adalah bait kudusnya Tuhan. Oh, keren banget saudara. Jadi kita yang gak ada apa-apanya ini dibuat menjadi keren sekali di dalam Tuhan Yesus. Makanya tubuh ini jangan dicemari dengan dosa, dengan rasa kesal, rasa marah, rasa tersinggung, rasa kecewa, rasa gosip. Ya. Mari tubuh kita ini kita persembahkan kembali untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi saudara segala yang terbaik. Nah ada perubahan itu saudara dari Tuhan Allah yang jauh dengan bangsa Israel zaman dulu kan. Setelah orang Israel nggak boleh datang ke kemah Tuhan. Akhirnya saudara orang Israel boleh datang ke Yerusalem. Itu ditunjuk sama Tuhan, Yerusalem itu kota raja besar. Jadi kalau mau beribadah pergi ke Yerusalem. Saudara ingat waktu Tuhan Yesus umur 12 tahun, ya dia pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nggak boleh sembarangan, nggak boleh bangun gereja sendiri, nggak boleh zaman dulu. Mesti ke Yerusalem karena Tuhan yang tetapkan. Tetapi ketika ada Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya, Tuhan Yesus menggenapi lagi saudara. Bahwa tubuh kita ini adalah bait kudusnya Tuhan. Ya. Harusnya tubuh kita ini sampah sebenarnya. Karena dosa, tubuh kita jadi sampah. Mau bukti saudara, orang yang tidak kenal Tuhan Yesus pada waktu tsunami saudara, lebih dari sampah. Ya. Karena mayat itu begitu banyak, gak mungkin kuburin satu-satu, gak mungkin. 198.000 orang mati dalam seketika. Gimana nguburinya? Mau nggak mau kayak sampah, pakai beko, ya, pakai traktor saudara, dimasukin lubang, ditutup bareng-bareng. Jadi sebenarnya tuh tubuh manusia ya tanpa Tuhan Yesus itu sampah, bangkai. Tapi saudara mengucap syukur saudara dan saya di dalam Tuhan Yesus ada Roh Kudus, Rohnya Tuhan menjadi hidup. Barang siapa percaya kepadaku dia tidak akan mati, dia akan hidup. Dan orang yang percaya kepadaku yang masih hidup tidak akan mengalami kematian. Wow, luar biasa. Makanya saudara bersyukur punya tubuh yang sudah dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan sudah genapi bahwa tubuh ini bait Allah. Makanya jangan biarkan dosa tinggal di dalam tubuhmu. Kalau ada dosa, buru-buru diusir keluar. Amin. Ya, jadi dulu di Yerusalem, tetapi sekarang saudara sejak perjumpaan Tuhan Yesus dengan perempuan di Samaria, ya kata Tuhan Yesus, sudah tiba saatnya ya bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa bukan di Yerusalem, tetapi di dalam roh dan di dalam kebenaran. Sebab apa? Di dalam tubuh kita, di dalam roh kita ada rohnya Tuhan Yesus. Amin. Jadi kita bisa menyembah Tuhan di dalam diri kita. Ya. Kalau saudara mau coba, ada orang
ya mencoba menyembah terus, nggak berhenti-berhenti sama Tuhan Yesus. Ya, pernah terjadi saudara, bahwa hidupnya itu diubahkan oleh Tuhan Yesus. Ya, memang tubuh kita ini berat ya kalau menyembah. Ya, kita tadi menyembah berapa menit? Berapa menit Pak Benget? Menyembahnya tadi. Paling menit-menitan ya. Nggak sampai 1 jam kan. Ya. Tubuh kita ini berat kalau buat menyembah. Tapi roh kita pengennya menyembah. Makanya kita mesti hidup di dalam roh. Supaya tubuh kita ikut dengan roh kita. Dan kalau kita banyak menyembah Tuhan Yesus, kita punya kuasa yang luar biasa. Lalu tahu nggak, beberapa hari lalu setelah saya doakan orang sama Ibu Gembala di ruang ICU, serangan balik. Ternyata orang yang didoakan sekarang pulang ke rumah Bapak. Pada waktu dia pulang ke rumah Bapak, hari yang sama, rumah saya kemasukan ular besar banget. Ya, sebesar peralon, saudara. Ya, belum pernah saya lihat ular segitu ada di Alinda. Ya. Terus dilihat sebentar hilang, saudara. Ya, saya cari terus, ngeri juga. Nanti Pak Bengi cari di rumah ya. Berani nggak? Dia sama anjing berani, sama ular nggak berani. Iya saudara, tapi saya tahu ini kuasa gelap nih, karena terus hilang. Warnanya coklat tua sama coklat muda gitu, kayak bergaris-garis. Saya kepikiran mau panggil panca. Ya pakarnya ular panca itu. Miara 2 ular besar-besar dia. Udah nggak ada? Di sop ya Bu? Oh lele sekarang. Oh berubah jadi lele ularnya. Ya, saudara, tadi malam kita komitmen, jam 7 malam kita bikin mesbah penyembahan di dalam roh. Kita urapi dengan minyak. Ya, karena kalau dibiarkan dia datang sebagai penyakit nanti. Ya, apa? Pakai garam. Mau menyerang, iya. Kalau dibiarkan dia menyerang. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Gak usah takut sama itu. Kita tinggal pujian penyembahan. Urapi dengan minyak, saudara. Kita minta supaya minyak ini jamah oleh Tuhan Yesus sehingga iblis akan lari semuanya. Ya, kita pujian penyembahan tadi malam. Tapi teguran buat kita, harusnya secara rutin kita pujian penyembahan dengan keluarga, saudara. Ya, karena itu benteng kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mengucap syukur melalui pujian penyembahan, melalui mengusir setan tadi malam, jemaat GBHT Kudus sembuh semua. Amin. Ya, pasti akan berdampak, saudara. Enggak mungkin enggak. Ya. Sebabnya kita para pemimpin, para pelayan Tuhan, jaga kekudusan. Ya, dengan pengurapan Tuhan Yesus kita hancurkan benteng-benteng musuh. Ya, karena tubuh kita ini adalah bait kudusnya Tuhan. Nah, ya Wahyu 3:20 lebih dalam lagi. Lihat Tuhan Yesus berdiri di muka pintu hatimu. Ya, keren ya. Tuhan Yesus datang kepada kita ini, ketuk pintu hati kita. Kalau engkau dengar suaranya, dengar firman-Nya, baca firman-Nya, buka hati bagi Tuhan Yesus masuk di dalam diri kita. Amin. Kalau Tuhan Yesus masuk, setan berani enggak? Santet bisa enggak? Enggak bakal bisa. Ya, karena kita punya kuasa di atas segala kuasa di bumi dan di sorga. Ada Tuhan Yesus yang punya kuasa yang luar biasa. Ya, makanya saudara, orang Kristen enggak bisa disantet. Kalau Kristen beneran loh, kalau Kristen nggak pernah ke gereja, Kristen nggak baca Alkitab, Kristen ya KTP, ya Kristen KTP tahu saudara, Kristen tanpa pertobatan, nggak bertobat-tobat, berobat terus, nggak ada kuasanya. Tapi kalau kita betul-betul sungguh dalam Tuhan Yesus, sudah banyak terbukti, santet nggak akan bisa, nggak akan berbalik pada orang yang nyantet kita. Ya. Makanya dulu ada dukun yang bilang gini,
Kalau saya, dia biasa disuruh bunuh orang. Kalau bunuh orang, dia itu kirim santet aja selesai. Tapi dia bilang kalau saya suruh bunuh orang Kristen nggak bisa, mesti pakai senjata. Karena nggak mempan. Karena yang membagari kita tembok api kudusnya Tuhan. Amin. Panah api si jahat tidak bisa menembus. Apalagi Mazmur 91 udah menjadi doa kita, saudara. Ya, kutuk tidak bisa mendekat ke rumah kita. Ya, kita aman dalam lindungan Tuhan Yesus. Bukan berarti kita tidak pernah sakit, kita bisa sakit. Tapi sakit itu nggak akan mendatangkan apa-apa. Cuma numpang lewat, amin. Begitu datang, sakit, pergi lo, pergi saudara. Ya, tetapi kau bilang, aduh aku sakit, sakit beneran. Makanya tadi kita diskusi di mobil, kalau ada penyakit jangan sebutkan, amin. Jangan sebutkan nama-nama penyakit. Makanya rumah sakit kita mau ganti namanya rumah sehat, amin. Nanti kalau kita mau kunjungan rumah sakit, kita mau bilang, yuk kita ke rumah sehat. Ya, rumah sehat Mitra Barat, amin. Rumah sehat Hermina, saudara. Ya, jangan bilang rumah sakit, ya, rumah sehat. Jadi waktu kita datang ke sana, orang sehat semua, amin. Dijamah oleh Tuhan Yesus semua. Setuju enggak? Ya, kita bikin terobosan, biar nanti bisa berobat. Sekarang udah ada terobosan, sudah. Terobosannya itu kitab Amsal. Saya datang ke puskesmas, ke klinik-klinik, lalu ada sekarang hati yang gembira adalah obat. Gak pakai manjur sih, gak pakai. Hati yang gembira adalah obat. Ya, tapi saya percaya ambil dari Alkitab. Ya, walaupun kliniknya gak kenal Tuhan Yesus, tapi itu sudah menyatu di mana-mana. Ya, jadi firman Tuhan itu bisa tembus segala sesuatu, saudara. Nggak ada yang bisa menahan. Amin. Jadi kita bersyukur ada Tuhan Yesus yang berfirman bagi kita. Doa puasa ini kita akan tembus bahwa bangsa kita, negara kita ini menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Negara yang tidak mungkin kelaparan. Amin. Kalau tahu, saya merenungkan Tuhan ngomong sama saya gini. Mau tahu nggak? Kenapa nih abis pemilu ini kita kok aman-aman aja ya? Beda waktu zaman pemilu tahun berapa? 2004, 2014 gitu ya, 2019 kan rusuh. Padahal pemilu tahun ini pemilu yang paling kacau sebenarnya saudara. Tetapi bisa tuh setelah putusan MK udah nggak ada yang bersuara. Karena kita berdoa kiranya damai sejahtera memenuhi bangsa Indonesia. Kita juga berdoa kiranya bangsa Indonesia bisa saling mengampuni. Betul ya saudara? Ya, akhirnya saudara, walaupun mereka nggak puas, ya mereka udah ngampunilah. Udahlah, selesai. Keren, itu doa kita tembus. Ya karena sampai ke tahta Bapa, Bapa perintahkan para malaikat, selesaikan itu. Ya, nah kita bersyukur kalau saudara bisa kita berdoa, Tuhan Yesus yang mengerjakannya. Amin. Ya, jangan dibalik. Kita yang mengerjakannya, Tuhan Yesus yang berdoa. Enggak, terbalik. Kita yang terus berdoa siang dan malam, dan Tuhan Yesus yang mengerjakan apa yang kita doakan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kita akan dikabulkan doanya sebelum selesai kita berdoa. Enggak tunggu-tunggu. Baru kita lihat Bapak di sorga, wah Bapak udah tahu isinya ini nih. Ya kan? Langsung Bapak menyelesaikannya. Sesuai dengan iman percaya kita. Jadi sekali lagi kita bersyukur masih tetap setia doa puasa. Amin. Sebagian datang dan pergi sesuka hatinya. Enggak apa-apa saudara. Masih ada yang mau setia. Saudara belum setia karena belum selesai umur hidup semua. Amin. Kalau saudara sudah selesai umur hidupmu tetap doa puasa, itu namanya setia di dalam doa puasa. Amin. Ya, kita akan tetap berdoa puasa apapun yang terjadi karena tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung yang tinggi.
Bahkan sebelum dunia dijadikan, Engkau sudah dimuliakan di sorga. Sebelum kami ada, Engkau sudah dimuliakan di seluruh dunia ini. Bahkan saat-saat ini kami tetap mau dan selalu rindu memuliakan Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Yesus layak terima pujian. Yesus layak diagungkan. Yesus Raja di atas segala raja. Kami rindu Indonesia juga selalu meninggikan, menghormati, menyembah, mengagungkan Tuhan Yesus Raja semesta. Terlebih di gereja ini ya Tuhan Yesus, satu-satunya yang dihormati, yang ditinggikan, yang layak disembah hanyalah Tuhan Yesus Kristus, Bapa Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Tante Alfrida. Sebelum kita bawa persembahan, kita baca firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti yang tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama di segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami, yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami, karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Amin. Memberikan persembahan kita satu pujian. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kekurniaanku. Aku warisnya, budi tebus, ciptaan baru, Roh
Yuk kita berdoa, menyatukan hati kita kepada Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Yesus yang melayakkan kita semua untuk berdoa liturgi ini. Ya, Bapa dalam surga, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus, kami bersyukur ya Bapa untuk kasih Bapa yang begitu melimpah, sehingga Bapa terus mengaruniakan kepada kami perlindungan, keamanan, keselamatan. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus selalu memproteksi kami dengan sempurna. Tubuh kami, jiwa kami, roh kami. Bahkan berkat-berkat kami juga Tuhan Yesus lindungi. Kami mohon ya Bapa, biar kiranya Bapa juga melayakkan kami pada saat kami menaikkan doa liturgi ini. Kami rindu ya Bapa, biar kiranya kekudusan daripada Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan Yesus yang menguduskan kami dan melayakkan kami, dan juga kuasa darah Tuhan Yesus yang memagari kami, memproteksi kami secara sempurna. Kami juga mau tutup segala celah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada serangan balik di dalam nama Tuhan Yesus. Karena tembok berapi tudung Tuhan, bahkan perisai daripada Tuhan Yesus ada pada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga maha mulia, kiranya Bekasi dijauhkan dari cuaca yang ekstrim. Kami mohon kiranya Tuhan Yesus memenuhi kebutuhan pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kiranya harga kebutuhan pokok stabil dan murah. Kami mohon kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia. Jauhkan Indonesia dari konflik kepentingan dan dari ketidakadilan penguasa. Jauhkan Indonesia dari kerusuhan. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Besar dan ajaiblah karya Bapa, adil dan benarlah jalan-Mu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah nama Tuhan Yesus, kiranya Indonesia sujud menyembah Tuhan Yesus. Bapa Maha Kudus, layak disembah, layak dipuja dan dipuji. Kami berdoa untuk pengurusan sertifikat tanah gereja dan izin gereja, kiranya mendapat tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Bapa pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia. Dan jutaan orang terima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami Tuhan untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya seluruh masyarakat Indonesia dapat saling mengampuni. Kiranya kasih Tuhan Yesus melingkupi seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya bangsa Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menolak orang-orang yang haus kekuasaan. Kiranya program-program yang sudah dilaksanakan dapat berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan
tuntunan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami hentikan korupsi di Indonesia. Amin. Kiranya dapat dibuat peraturan yang dapat mencegah dan memberantas terjadinya korupsi. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami tolak paham khilafah. Kami hentikan ketidakadilan dan kesewenangan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas. Kiranya setiap warga negara melaksanakan hak dan kewajiban. Sama-sama angkat tangan yuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBH Kudus. Kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Amin. Penuhi kami dengan damai sejahtera. Beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBH Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBH Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan ulangi lagi, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBH Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Amin. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBH Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBH Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Bersama-sama 2 kali. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Mari kita berdoa, melanjutkan doa syafaat kami. Bapa, saat ini berdoa untuk jemaat GBH Kudus, gembala, penatua, seluruh jemaat pelayan Tuhan diberikan kerendahan hati, dan kiranya hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus, menjaga kehidupan kami di hadapan hadirat Tuhan, dan kiranya kami semakin melekat kepada Tuhan Yesus, dijauhkan daripada yang jahat. Yang berdoa, mengucap syukur untuk kesehatan dan kesembuhan yang kami pasti terima hari-hari ini untuk seluruh GBH Kudus yang ada di Bekasi maupun di Lampung. Tuhan Yesus yang memberikan kesehatan dan kesembuhan bagi seluruh jemaat yang ada. Tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus, kami mohon, minta belas kasihan Tuhan, pagari kami dengan malaikat kudus-Mu Tuhan, sehingga si jahat tidak bisa mendekat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap iblis yang mencoba menyerang kesehatan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kematian, kecelakaan, mara bahaya kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya kami dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Yang berdoa untuk keuangan jemaat GBH Kudus, untuk kami yang saat hari-hari ini benar-benar hidup dalam kekurangan, kiranya Tuhan yang akan mencukupkan dan pasti memberkati kami semua. Dan kami percaya kami diberkati juga untuk menjadi berkat untuk banyak orang. Kiranya kami diberikan hati untuk bisa bermurah hati, menabur agar kami menuai. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar ada keuangan jemaat yang merdeka, tidak dipengaruhi oleh apapun juga. Kami percaya Allah kami, Tuhan Yesus kami, memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya keuangan jemaat Tuhan dipulihkan, diberkati berlimpah-limpah.
Dengan berdoa juga untuk keuangan gerejamu di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati dengan berkat surgawimu Tuhan. Di dalam nama Yesus tingkap-tingkap langit tercurah bagi GB Hati Kudus. Kiranya keuangan GB Hati Kudus menjadi keuangan yang sehat dan diberkati Tuhan sehingga menjadi berkat untuk sekitar kami juga di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita berdoa untuk KKR, kiranya kita bersehati, kiranya KKR ini berjalan dengan lancar, dipenuhi urapan, kemuliaan Tuhan, ini acaranya Tuhan, kami berserah apa yang Tuhan Yesus mau, biarlah kami melakukannya bagi Tuhan hari-hari ini, terutama untuk KKR pada tanggal 18 Mei jam 4 sore di tempat ini pada hari Sabtu, yang berdoa untuk cuaca, untuk pembicara, untuk tim yang melayani Tuhan Yesus, untuk segala sesuatunya kami percaya malaikat Tuhan dipersiapkan di tempat ini untuk benar-benar menjadikan KKR ini memuliakan Bapa di sorga Tuhan Yesus Allah Roh Kudus yang menyerahkan acara KKR ini ke dalam tangan Tuhan sehingga setelah KKR ini berlangsung benar-benar ada penuaian jiwa daripada Tuhan bagi kota Bekasi, bagi bangsa Indonesia, bagi Hati Kudus. Kami percaya Tuhan kami diberikan hati untuk melayani Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan, melaksanakan amanat agung Tuhan bagi kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus pakai kami untuk menjadi terang Tuhan di dalam kegelapan dunia ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan acara KKR pada tanggal 18 Mei jam 4 sore di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bangkit berdiri, kita akan katakan Mazmur 91 bersama-sama dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus menudungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami, kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit nular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Kami menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga, sumber segala berkat, kasih karunia, keselamatan. Bapa di surga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di surga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di surga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima Kiranya ibadah doa puasa pagi ini berkenan di hadapan Bapa, memuliakan Tuhan Yesus dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami juga mengucap syukur kalau Tuhan Yesus tambahkan 1 tahun lagi umurnya untuk anak kami, saudara kami, Denis, Immanuela. Biar Tuhan memberkatinya ya Bapa di dalam seluruh kehidupannya, biar tambah sehat, tambah cerdas, tambah mengasihi Tuhan Yesus, melayani Tuhan Yesus. Dengan panjang umur Tuhan kenyangkan Denis dengan segala kebaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Loh, hilang. Kesian amat, Beb. Harus selesai dulu. Oke. Katakan di malam tentang Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus mulia, Tuhan Yesus penyembuh kami, Tuhan Yesus penolong kami. Selamat siang, selamat berbuka puasa, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.